Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Doa Pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadiratnya. Rasakan hadiratnya pagi hari ini. Kita bawa setiap pujian kita, kita bawa setiap penyembahan kita dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu kepada Dia. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesusku, ku sembahkan selama-lamanya di dalam hidupku. Ku tinggikan Engkau, ku akukan Engkau, Yesus, Yesus. Ku bawa hatiku di dalam hadirat-Mu untuk menyembah-Mu Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan
bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik dari hidupku, ku persembahkan padamu, Yesus Tuhan. Oh haleluya, ku sembahkan Yesus, ku tinggikan kau selalu, selama-lamanya. Sebab kau besar, sebab kau mulia, perbuatanmu ajaib di hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur sebab ku berharga di mata-Mu. Oh Yesusku, kami menyembah Engkau Tuhan selama-lamanya. Engkau yang layak terima sembahku, Engkau yang layak terima pujianku. Tak ada yang lain Tuhan dalam hidupku, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau segalanya. Makasih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam ibadah doa pagi ini. Biarlah kasih kemurahan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Bersedia Menjadi Nomor 2. Yohanes pasal pertama ayat 35-37 berkata demikian. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua muridnya itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita melihat bahwa pengakuan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang mengaku dosa seisi dunia, atau Yesus adalah Mesias, Raja yang dijanjikan menjadi juru selamat untuk Israel, telah menimbulkan dampak. Dia kehilangan muridnya karena muridnya kemudian menjadi pengikut Yesus. Tetapi saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus selalu memberitakan hal yang benar. Seperti Yohanes yang bilang, Yesus anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Dia Mesias, bukan aku. Jadi kalau kamu bertobat, percaya kepada Dia, kamu akan diselamatkan. Nah saudara, kita harus memberitakan berita yang benar, bukan hanya yang menyenangkan jemaat, menguntungkan gereja lokal, tetapi apa yang memang merupakan maksud kehendak Tuhan. Termasuk di dalamnya kita harus tahu bahwa Yesus anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Artinya Yesus bukan hanya juru rawat yang membuat kita yang sakit menjadi sembuh. Yesus bukan cuma juru berkat yang membuat kantong yang kempes jadi kantong yang kembung. Dia adalah juru selamat yang menebus kita dari segala dosa. Bahkan Dia adalah Tuhan yang harus berkuasa mutlak total atas kehidupan kita. Sehingga bukan Dia yang mengikuti kita, kita yang harus mengikut Yesus. Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh fanatik dan mengkultus individukan seorang pemimpin hebat, pendeta besar. Tapi kita harus selalu fokus kepada Yesus. Hidupnya berfokus kepada Kristus, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada gereja. Karena Kristus saja yang bisa
mengampuni kita dari segala dosa. Apakah pendeta pernah mati untuk menyelamatkan saudara dari dosa? Apakah pastor atau bahkan paus pernah mati untuk menebus dosa kita? Tidak, bukan. Siapa yang pernah melakukan itu? Hanya Yesus. Karena itu mari kita selalu fokus kepada Yesus. Nah, tetapi seperti saya katakan tadi, ketika Yohanes memberitahukan tentang siapa Yesus, maka dia kehilangan muridnya. Karena 2 orang murid kemudian ikut Yesus. Tidak lagi jadi ikut Yohanes. Saudara, tapi dari sini kita belajar satu hal. Bahwa Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang memiliki hati yang lapang. Dia bersedia menjadi orang kedua, walaupun dia pernah menjadi orang pertama. Artinya walaupun dulu dia pernah diagungkan sebagai guru yang hebat oleh murid-muridnya, dia sadar ada yang lebih hebat daripada dirinya, yaitu Yesus. Dan ini juga adalah sikap hati luar biasa yang harus kita miliki. Tidak boleh iri sama orang lain. Mungkin saudara sudah melayani lebih lama, sudah lebih senior lah. Tapi tiba-tiba ada yang baru muncul, yang junior, ternyata lebih disukai oleh orang lain. Prestasinya juga bagus. Apakah kita marah, jengkel? Jangan kita seperti Saul yang kemudian membenci Daud. Karena Saul raja hebat. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, kata orang-orang Israel. Tapi Daud lebih hebat. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu musuh. Sejak itulah iri hati ada di dalam diri Saul. Dan orang yang iri itu membenci orang sama dengan membunuh orang tersebut. Membunuh karakternya, membunuh nama baiknya. Bahkan Saul itu benar-benar mau bunuh Daud, saudara. Karena apa? Dia tidak mau menjadi orang yang nomor 2. Dia ingin selalu menjadi orang yang nomor 1. Hati-hati kalau saudara pernah duduk di dalam satu jabatan yang cukup penting, entah di perusahaan, di pekerjaan, atau bahkan dalam pelayanan. Lalu kemudian terjadi pergantian kepengurusan, pergantian jabatan. Apakah kita jadi post power syndrome, marah-marah karena kita ingin selalu mendapatkan penghormatan padahal jabatan itu sudah tidak melekat lagi kepada kita. Ingatlah, tujuan utama kita Kristus yang harus dimuliakan. Kita ini hanyalah alat daripada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita punya hati seperti Yohanes Pembaptis, yang rela mengalah, rela menjadi orang yang nomor 2, justru berkat Tuhan mengalir. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata, di antara semua manusia yang dilahirkan dari perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Wow, ini pujian yang dahsyat. Kalau Yesus dipuji orang biasa, kalau Yesus memuji orang itu baru luar biasa. Kenapa? Karena Yesus melihat kebesaran hati daripada Yohanes Pembaptis yang menyediakan jalan, meluruskan jalan, mempersilakan Yesus kemudian untuk tampil di panggung, mengambil alih pusat perhatian dari Yohanes menjadi kepada Yesus. Saudara, kiranya kita juga punya hati yang seperti itu. Bersedia menjadi nomor 2, dianggap tidak terlalu penting lagi ketika Tuhan mau memakai orang lain menjadi yang lebih penting dari saudara. Saya teringat Abraham juga punya hati yang mirip seperti itu. Hati yang rela mengalah. Karena ketika gembala-gembala Abraham bertengkar dengan gembala-gembala Lot, maka Abraham bilang, ayo Lot, jangan berantem. Malu kita ini kan kerabat, saudara. Sudahlah, kamu pilih saja. Kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Tapi kalau kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Dasar Lot, saudara. Ini kan keponakannya lebih muda. Bahkan Lot itu yang diajak oleh Abraham kan. Lot itu bisa diberkati kaya raya karena Abraham. Tapi dasar serakah. Dia ambil duluan yang bagus-bagus, yang subur. Sisanya yang jelek itu diberikan kepada Abraham. Yang kering, yang tandus. Tapi Abraham tidak marah. Dia bilang silahkan. Saya mau bilang orang yang mengalah itu bukan kalah. Karena orang yang mengalah itu memberikan kesempatan Tuhan untuk menjadi hakim yang adil dalam peristiwa itu. Dan malah orang seperti Abraham diberkati. Karena setelah Lot pergi, Tuhan berkata, sekarang Abraham lihat ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Artinya Abraham muter kan.
Lalu kenapa Tuhan setelah muter ini? Semua tempat yang kau lihat dengan mata kepalamu itu akan menjadi milikmu. Itu artinya tempat yang juga dilihat oleh Lot dan Lot sudah pergi ke sana itu akan menjadi milik Abraham, saudara sekalian. Dan kita tahu Lot akhirnya mengalami hukuman Tuhan di kota Sodom dan Gomora. Istrinya jadi tiang garam. Menantunya atau calon menantunya tidak ada yang mendengar ucapan dia. Hartanya habis semuanya. Bahkan kedua anak perempuannya kemudian menggagahi Lot sehingga punya anak, saudara. Satu reputasi yang memalukan terjadi dalam diri Lot. Tetapi Abraham menjadi bapak orang beriman. Karena apa? Dia punya hati yang rela mengalah. Biarlah iri hati, kepahitan, kebencian dicabut semua dari hati kita. Kita menjadi orang yang lapang hati seperti Abraham, seperti Yohanes Pembaptis. Karena Tuhan melihat justru kebesaran jiwa itulah yang menyebabkan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang rindu berkat Allah mengalir dalam hidup saudara? Jauhkan segala kepahitan, kebencian, iri hati. Tapi biarlah hatimu selalu besar. Tuhan tidak bisa berkati orang yang volume hatinya sempit, suka iri, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tapi kalau volume hatimu besar, berkat Allah akan dicurahkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jadikanlah kami orang yang punya kapasitas hati yang besar, sehingga kami tidak gampang iri, cemburu kepada orang lain. Bahkan kami punya hati yang rela mengalah seperti Abraham, bersedia menjadi orang yang nomor 2 walaupun kami pernah menjadi nomor 1. Karena orang yang punya hati seperti itulah yang akan diberkati oleh Allah berlimpah-limpah. Biar damai sejahtera Kristus selalu mengalir. Karena motivasi kami bukan mencari kepujian bagi diri, tapi selalu memuliakan Kristus di atas segala-galanya. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau punya kesaksian, silakan tulis di kolom chat atau bisa menghubungi direct message di Instagram GB Bethel Bandung. Sebab itu bisa kami bacakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Beritahu juga kepada teman-teman kita yang lain bahwa setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi ada doa pagi di YouTube GBI Bethel, dan hari Sabtu jam 6 karena ada hybrid juga di gereja. Sampai jumpa besok, Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak Anda untuk tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda juga bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.